Pak Edwin, malam minggu bareng istri atau malam minggu bareng atasan, Pak? Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi di Bastory Inspirasi. Dan kali ini saya sudah bersama-sama dengan Aibda Edwin Mangare, personil Dit Samapta Polda Maluku. Jadi di samping Pak Polisi saya ada grogi guys. Baik, Pak Edwin mungkin bisa memperkenalkan diri buat teman-teman yang nonton, latar belakang Pak Edwin sendiri. Iya. Kegiatan jadi terima kasih sudah datang di komunitas kami. Jadi kami di sini adalah bagian daripada sahabat melindungi. Saya nama Edwin Ricardo Mangare lengkapnya. Saya bertugas di Direktorat Samapta Polda Maluku. Saya mendirikan rumah singgah ini tepatnya waktu kita tentukan namanya itu 1 Juni 2019. 2019. 1 Juni 2019. Rumah singgah sahabat melindungi. Jadi itu bagian daripada anak-anak di Kota Ambon. Iya. Jadi anak-anak di Kota Ambon, saya sudah bersahabat dengan mereka lama. Kebetulan latar belakang saya kan memang ada beberapa tugas-tugas kepolisian. Hanya saya diberikan kepercayaan oleh institusi ini bertugas di bagian patroli. Kebetulan kalau patroli itu kan ketika saudara-saudara masyarakat tidur, saya masih berpatroli. Iya, jadi banyak kehidupan malam, anak-anak kegiatan di jalanan yang saya pantau. Waktu itu ditempatkan di Tugu Trikora. Iya. Kalau sekarang ada Tugu Trikora itu dulu tempat pos saya dulu di situ. Saya bertugas dari tahun 2015. Waktu itu saya terinspirasi lah. Iya. Muncul ide dalam diri saya bahwa saya punya tugas kan patroli. Jadi mencegah bagaimana kejahatan di tengah-tengah jalanan. Anak-anak sebagai yang berjual koran di jalan maupun mereka yang tidak punya tempat tinggal, hidup di emperan-emperan toko. Iya. Itu kan bisa juga menjadi korban kejahatan. Betul. Atau juga mereka bisa melakukan tindak kriminal juga. Benar sekali. Saya pernah tangkap bawa Gina di pos di bawah. Tapi ketika dilepas lagi, dibiarkan lagi, mungkin mereka bisa melakukan hal yang sama. Ulang lagi. Disinilah timbul ide dalam diri saya bahwa harus ada satu rumah singgah sahabat melindungi. Sahabat melindungi. Ya betul. Jadi itu dari Pak Edwin sendiri. Iya, pemberian nama saya karena saya bersahabat sama mereka. Iya. Kemudian kata melindungi itu kan diambil dari tugas kepolisian itu. Iya. Melindungi pengayom dan pelayan masyarakat. Jadi Pak Edwin yang mencetus nama itu. Iya. Ya, luar biasa sekali. Kalau kita lihat di sini ada juga polisi menaruh, polisi mengajar anak jarak jauh. Nah itu apa sama dengan rumah singgah sahabat melindungi atau beda atau gimana Pak hubungannya? Jadi kalau polisi menaruh ini kan polisi mengajar anak jarak jauh itu kan artinya ada jarak. Jarak ini itu bagian daripada belajar daring itu. Jarak jauh. Jadi baru saja dibikin. Ya, dari mulai bulan Agustus. Jadi saya sudah mulai konsep supaya anak-anak ini bagaimana ketika mereka kan ketika ada PSBB kan jarak. Kalau untuk orang anak-anak yang ya bisa kita katakan orang tuanya fasilitasnya banyak lah. Iya. Mungkin itu tidak menjadi kendala kan mereka punya handphone. Iya betul. Tetapi sekarang tanda tanya, mereka yang hidup di jalan gimana? Iya betul sekali. Ya. Jadi Pak Edwin hadir di situ ya, polisi menaruh ya, hadir di situ. Kegiatan polisi menaruh. Dari kepolisian sendiri Pak Edwin sendiri atau ada teman-teman lain juga? Sementara saya masih sendiri dulu. Ya. Jadi masih sendiri dengan anak-anak ya. Dari Pak Edwin punya cerita ini sebenarnya sangat menginspirasi Pak Edwin. Apalagi dengan seragam polisi gitu ya kan biasanya orang yang polisi
takut gitu kan, tapi Pak Edwin mengubah citra polisi yang kayaknya garang gitu, tapi bisa merangkul anak-anak jalanan ini. Nah, kemudian Pak Edwin bisa cerita bagaimana sampai Rumah Singgah Sahabat Melindungi bisa seperti sekarang ini? Karena awalnya kan tidak di sini ya? Awalnya tidak di sini. Oke. Jadi saya memberanikan diri waktu itu kita mulai itu, waktu itu belum COVID-19, belum ada virus COVID-19, belum ada PSBB. Itu sekitar tahun 1 Juni 2019 itu saya kontrakan satu kos-kosan di Yaipati. Bapak Edwin yang Ya, kontrakan secara pribadi? Iya, secara pribadi. Jadi mereka ketika habis hidup jadi tukang parkir, Iya. kan tukang parkir mereka kan tukang parkir liar. Oke. Hanya Iya, untuk betul. menambah uang mereka supaya bisa beli makanan. Iya. Jadi di situ pertama. Setelah beberapa bulan kemudian terjadi gempa itu. Setelah gempa kan ada COVID-19. Iya. Jadi kita punya kegiatan terpusat setelah ada gempa itu terpusat di Lapangan Merdeka. Terus ceritanya bagaimana Pak sampai bisa pindah di sini? Kita di sini kan ada bantuan dari Ibu Dini, Ibu Dini. Dwi Prihandini, dari CCI, Credit Levy Institute. Jadi beliau memberikan bantuan kepada kami sehingga kami bisa menggunakan ruangan ini juga. Iya. Tentu kerjasama dengan berbagai pihak, ada juga dari kelurahan juga dan mereka masyarakat di sekitar sini mendukung. Oke, siap. Ketika awal-awal Pak Edwin membangun rumah singgah ini, adakah kesulitan-kesulitan yang Pak Edwin dapat? Kalau mau dibilang kesulitan itu sebenarnya, kalau menurut prinsip pribadi saya, Iya. kesulitan itu kan bisa terjadi juga karena kita kurang berusaha sebenarnya. Oke. Kalau dari sisi pribadi. Iya, betul. Jadi saya tidak memandang suatu kesulitan itu yang menjadi suatu penghalang, serta-merta jadi penghalang Nah, yang sulit kita hadapi, bukan. Tetapi kita harus mengintrospeksi diri juga. iya. Introspeksi diri bahwa apa yang kita karyakan dalam kehidupan kita ini harus betul-betul dengan hati. Benar. Sebenarnya dari internal kita, dari diri kita dulu. Kalau kita sudah betul-betul ikhlas, berarti semua tantangan kita bisa atas dengan baik. Sebab ini kan pekerjaan kemanusiaan. Iya, betul sekali. Harus menggunakan hati. Jadi tidak boleh di situ cepat menyerah, tersinggung, kemudian pesimis. Harus jiwanya optimis. Jadi hambatan itu digunakan sebagai peluang Iya. untuk membangkitkan kita punya semangat tetap membara gitu. Jadi semua kesulitan bisa Iya. diatasi dengan. Jadi hidup kita itu kalau saya mengajar pada anak-anak di Lapangan Merdeka itu, anak-anak jalan di kota, saya selalu bilang buat anak, jangan kita cepat membersalahkan situasi. Jadi kita berusaha dulu, karena kita tidak bisa mengatur situasi bahwa hidup ini harus sesuai dengan kita inginkan. Tapi justru karena ada kesulitan itu, kita dituntut mampu. Sebab banyak kali hidup di dunia ini kan kita selalu, kenapa kok tantangannya terlalu berat? Iya. Padahal sebenarnya tantangan itu sebenarnya tidak terlalu berat. Cuman karena kita hanya melihat ya seperti gunung gitu lah. Iya. Kita lihat gunung itu tinggi, padahal kita belum berusaha untuk mendaki. Belum sampai di puncak. Belum berusaha. Iya, betul. Jadi informasi buat teman-teman yang nonton bahwa Pak Edwin ini tugasnya juga mengajar anak-anak ini ya. Iya. Selain mengajar, tugas apa lagi Pak Edwin? Saya kan harus berikan motivasi dulu. Iya. Supaya mereka ada kemauan untuk belajar. Jadi memberikan mereka bahwa masa depan itu bukan hanya di angan-angan. Iya, betul. Masa depan itu harus kita kejar. Nanti kita pelan-pelan kita bisa. Yang pertama itu motivasi dulu. Saya sering kali mengejar motivasi dulu. Iya betul, karena penting sekali apalagi masih anak-anak Pak Edwin ya. Sejauh ini sudah berapa banyak anak-anak yang Pak Edwin rangkul untuk bisa ada di rumah singgah ini? Kalau yang pertama itu kan saya bentuk rumah singgah itu kan anak-anak ada 55 orang. Wow, 55 orang 55 awalnya orang ya? awalnya. Kita juga bisa ketemu sama mereka karena mereka ini kan kebanyakan dewasa. Iya. Dari umur 15 Remaja sampai ke atas. ya. Iya. Sampai ada umur 24 tahun ada. Oh iya ya? Ya. Tapi mereka itu kan bisa bekerja Iya, bisa menjaga Pengamen, diri sendiri. iya. Iya, betul. Yang sekarang kan kita masuk dalam kegiatan polisi benar ini di anak-anak. Iya, betul. Mungkin ada kesempatan nanti bisa ketemu sama yang besar. Iya, betul. Lalu sekarang sekitar 20-an kayaknya ya? Ini ada 27 orang. Jadi kita di sini harus juga disiplin. Iya, betul ini. Jadi jangan ya. Tangani Pak Polisi ya, disiplin pasti tingkat tinggi. Nah, terus kalau kita lihat 10 tahun belakangan kayaknya, 10 tahun atau 7 tahun belakangan itu di Ambon kayaknya belum terlalu banyak anak-anak yang kayak gini. Tapi baru belakangan ini kayak mulai meningkat. Itu menurut Pak Edwin, pandangan Pak Edwin gimana tuh? Ini bicara 10 tahun. Saya hidup dalam bidang patroli itu dari tahun 2009 itu saya sudah di lapangan. Jadi menurut saya tuh kita kan tidak punya, kebanyakan latar belakangnya banyak belum punya rata. Tetapi kalau saya lihat memang sudah dari dulu sudah ada. Oke.
Hanya mungkin sekarang ini saja yang saya bisa kita ketemu namanya siapa. Karena kehidupan di jalanan ini kan ada istilahnya, ada abang-abangnya gitu lah, ada abang, ada adik-adiknya. Jadi bagaimana ceritanya kita bisa merangkul kakak-kakaknya dulu, kemudian ada adiknya supaya bisa. Jadi kalau ditanya 10 tahun yang lalu, siapa bilang 10 tahun yang lalu belum ada? Siapa tahu sudah ada mungkin. Tapi kalau dari tahun 2009 sudah. Kalau 2009 sudah ada anak-anak yang biasa tidur di depan toko sudah ada. Cuma lebih kelihatan sekarang dibandingkan dulu kan ya. Iya. Karena sekarang kan anak-anak punya kepercayaan diri untuk bisa, ya inilah kami. Iya, benar. Setuju. Oke, terus ini nih yang penting juga nih untuk ditanyakan oleh Pak Edwin. Sebenarnya apa tujuan dari rumah singgah Sahabat Melindungi ini dan juga polisi Menaruh? Tujuan besarnya apa, Pak? Kalau tujuan daripada rumah singgah itu bagaimana saya memberikan anak-anak ini. Jadi saya memandangkan dari sisi Kamtipmas, keamanan ketertiban masyarakat. Kalau kita lihat itu Kamtipmas itu seringkali kan kita bercerita tentang penindakan saja. Tetapi ada yang namanya pencegahan. Kita harus mencegah supaya bagaimana nih anak-anak ini kekerasan di jalanan itu tidak menjadi tren gitu. Otomatis kan kita harus merangkul, jadi sahabat dulu kita bisa tahu, sehingga kita bisa tahu sumber masalahnya. Kira-kira masalah antara anak-anak kelompok ini dengan ini kita bisa tahu. Bagaimana caranya kita bina. Tujuan besarnya itu sebenarnya selain memberikan mereka masa depan, bisa bekerja, bisa jadi orang yang baik, bisa berguna bagi bangsa dan negara. Sebenarnya juga termasuk dalamnya juga masalah keamanan juga penting. Karena kan Ambon manusia, kita harus betul-betul di dalam hidup ini kan harus anak-anak kan harus di dalam ya hidup manis-manis, hidup bisa baik, bisa berguna, bisa punya inspirasi, karena Ambon ini kan anak-anak punya banyak potensi. Iya, betul. Jadi tujuannya arahnya ke sana. Untuk yang mereka bisa bekerja, kalau yang besar itu saya punya tujuan besar itu mereka bisa punya pekerjaan sendiri. Sehingga mereka punya, mungkin di antara mereka yang punya sifat-sifat yang ingin hidup di dunia yang jahat, kriminal, itu rantai itu bisa diputuskan. Iya, karena kalau kita biarkan nanti dia bisa turun kepada anak-anak yang baru. Jadi itu tujuannya. Pada umumnya itu tujuan dari sisi background Pak Edwin selaku seorang Polri ya. Tapi kalau terlepas dari tugas sebagai Polri, dari Pak Edwin secara personal ada kayak rasa sesuatu yang Pak Edwin rasakan ketika bertemu langsung dengan anak-anak ini? Iya, karena sebenarnya kan ini kan anak-anak ini kan harapan bangsa. Saya sering berkata singkat begini, kalau saya ini kan sudah di depan masa, yang sudah bertugas. Tapi mereka ini kan harus punya masa depan, masih punya masa depan yang panjang. Kalau kita bercerita tentang bangsa dan negara, berarti kita bercerita tentang generasi masa depan. Mereka ini semangat, saya semangat penting, semangat kita semangat. Iya, betul. Itu karena mereka ini memang masa depan, punya harapan di hari esok. Makanya kita sebagai orang-orang muda harus juga bisa punya merangkul, karena menurut kita membaca itu biasa, gampang membaca menurut orang besar, menurut saya gampang membaca secara pribadi, terlepas saya polisi. Membaca itu kan hal yang gampang, menghitung itu gampang, cuma 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetap buat anak-anak ini kalau tidak tahu itu repot. Iya, benar sekali. Karena nanti generasi kita kan harus lebih baik, esok kan harus lebih baik dari hari ini. Bagaimana lebih baik kalau mereka tidak bisa lebih baik dari kita? Betul, setuju Pak. Harus lebih baik, kita harus memberikan mereka harus lebih dari kita. Iya, Pak Edwin ketika dulu waktu pertama kali ketemu dengan anak-anak ini dibandingkan dengan sekarang, apa perubahan-perubahan positif yang Pak Edwin lihat dari anak-anak yang Pak Edwin sudah bina sampai sekarang ini? Kalau sekarang anak-anak itu kan lebih, kalau di anak-anak pada umumnya kan ada yang kecil ada yang besar. Kalau yang besar itu anak-anak itu lebih cenderung lebih ingin bekerja, jadi pengamen kan, kerja bangunan. Ada juga merantau keluar Jawa sampai di Bandung keluar. Mereka juga merantau, bisa juga punya harapan untuk bekerja. Kemudian untuk yang anak-anak nih, saya lihat mereka ada semangat. Artinya kadang-kadang kan mereka anak-anak ini kan butuh kasih sayang juga, perhatian. Kita sebagai anak bangsa harus punya jiwa demikian, karena kalau untuk saya terkesan dengan kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda. Jadi menurut saya kalau saya satu orang bisa apa untuk anak-anak ini pasti bisa. Iya, harus semangat, harus punya semangat. Harus semangat. Jadi ada kemauan. Jadi kuncinya memang ada Pak Edwin, karena Pak Edwin semangat, makanya dia jalannya bagus sampai. Iya, karena memang harus begitu, karena kita punya kemauan. Tentu nanti ada kerjasama juga bagi teman-teman, ada saudara-saudara lain di Ambon yang punya pengetahuan, yang lebih bisa bagi-bagi, ya kita terbuka untuk mereka. Anak-anak. Siap Pak Edwin. Nah, terus ini kan Pak Edwin, kalau belakangan ini kan ada teman-teman gitu, ada orang-orang yang kebanyakan sudah mulai buka suara. Kalau misalnya di lampu merah biasanya kan ada adik-adik yang langsung minta gitu kan, atau memang ada yang jual koran gitu. Tapi untuk yang meminta ini sendiri, ada orang yang dia pikirannya tuh bahwa
ketika kasih uang kepada anak-anak ini sama saja dengan kita memupuk kemiskinan negara, karena membiarkan mereka terbiasa dengan mencari uang dengan hal kayak gitu. Nah itu menurut Pak Edwin sendiri itu gimana tuh dengan pandangan seperti itu? Kalau menurut pandangan saya, Iya, menurut saya pandangan. menjawab sebagai orang yang biasa hidup hari-hari mereka. Oke. Jadi begini, untuk saya kalau untuk mendirikan rumah singgah sahabat melindungi ini, itu kan dari awalnya saya tidak biasakan anak-anak untuk datang karena datang makan kue itu dilakukan. Mereka datang saya beri motivasi bahwa kehidupan ke depan ini semakin susah, rekan-rekan harus punya masa depan yang baik, jangan hidup dalam kejahatan saja. Kemudian saya perlu sampaikan di sini bahwa kakak di sini di Ambon ini, kalau menurut informasi daripada saya punya anak-anak ini, Iya. anak kalau dikumpul semua anak-anak yang biasa di luar ini kan ratusan, bisa sampai 200. Iya, banyak sekali. Banyak. Jadi saya hanya bisa rangkul sebagian saja di daerah Tugu Trikora sama Lapangan Merdeka. Jadi kalau untuk saya, Iya. ketika kita memandang anak-anak di hidup gitu, di jalanan gitu. Jadi kalau kita memang niat untuk memberi ya silakan memberi. Tapi kalau untuk saya tidak memberi juga tidak apa-apa, karena mereka masih punya bisa bekerja juga. Benar, kita juga jangan biasakan dengan hal-hal demikian. Iya. Supaya lebih baik kalau untuk saya, kalau anak-anak muda, daripada kita mencari yang benar yang mana, yang salah yang mana, lebih baik kita berikan mereka motivasi, semangat, peluang mereka untuk bisa maju. Iya. Sekalipun mungkin kakak ada memberikan uang kepada mereka, kemudian lebih baik tidak saya berikan uang, tidak jadi masalah. Karena kalau saya prinsip, kalau saya sebagai anggota Polri, kemudian terlepas sebagai pribadi, kalau saya punya prinsip hidup yaitu kalau kita mau berbuat baik kepada orang itu, tidak usah kita banyak berpikir tentang perkiraan-perkiraan. Iya. Ini kira-kira uang kita kasih jadi apa tuh? Marilah kita memberikan sesuatu dengan ikhlas. Kemudian kalau memang kita punya ide yang baik, lebih baik kita memberikan satu jalan keluar. Iya. Jadi Mungkin kasih mereka pekerjaan, Iya. berikan mereka nasihat, mungkin mengajak mereka ke tempat ibadah, rajin ibadah mungkin bisa, supaya lebih positif. Jadi yakinlah bahwa untuk saya prinsip bahwa setiap manusia kita hadir di dunia ini itu ada maksud dan tujuan. Yes, amin Pak. Berarti kita harus memberikan sesuatu kepada anak-anak, bukan hanya berupa materi, Iya. kepada sesama. Justru karena di tengah kelemahan mereka ini kan mereka dalam keadaan Iya. kurang, memang kita memberikan mereka semangat daripada kita kayak macam menuduh, menghakimi mereka, jangan. Kalau untuk Pak Edwin pribadi, kalau tidak ada saya di dunia ini, kalau Tuhan mau tolong anak-anak ini pasti Tuhan tolong. Iya, benar. Walaupun rumah singgah sahabat melindungi tidak ada, Iya. tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa anak-anak ini pasti punya masa depan. Mungkin saat ini, sementara sekarang ini saya punya kemampuan untuk bisa membina anak, jadi saya maafkan waktu, kesempatan itu. Iya, dengan kesempatan. Oke, jadi sebenarnya tidak salah, tidak benar juga. Iya. Tapi kembali ke pribadi masing-masing ya Pak Edwin. Ya. Lebih baik kita memberi ide lebih bagus. Iya. Memberi Ide motivasi. Motivasi, Iya, iya. untuk anak-anak ini ya. Oke, siap. Kemudian Pak Edwin melihat anak-anak ini 5 tahun ke depan mereka akan seperti apa? Kalau ini dari sisi Pak Edwin sendiri selaku dong punya pengasuh lah istilahnya. Kalau untuk saya itu kan anak-anak ini mau jadi luar biasa itu kan tergantung daripada lingkungan juga. Setuju Pak? Iya. Betul. Jadi saya ini hanya bisa berusaha, manusia itu hanya bisa berusaha. Tetapi nanti pada akhirnya juga kan nanti mereka ini yang akan berjuang berdiri di kaki mereka sendiri. Iya, benar. Jadi kalau untuk memperkirakan 5 tahun ke depan, sedangkan berikut ini ada sesuatu yang terjadi kita tidak tahu. Iya, benar. Kita hanya bisa yakin bahwa kesempatan yang diberikan ini kita berikan yang terbaik. Iya. Tentang perkiraan-perkiraan 5 tahun ke depan, yang pastinya sekarang kan mereka ada. Tinggal kita memberikan yang maksimal, kemudian pada akhirnya nanti kita lihat hasilnya nanti. Karena situasi rumah singgah sahabat ini kan tergantung dari banyak hal, termasuk karena pandemi virus corona ini kan pasti ada kendala juga. Jadi perkiraan-perkiraan itu kalau untuk saya 5 tahun ke depan itu ya pasti mereka sudah bisa lebih baik. Iya, amin ya. Bisa baca, bisa tulis. Kan angka kelahiran ini semakin hari kan semakin banyak. Terus tidak semua anak-anak ini kan bisa data-data kependudukan mereka kan tidak semua akurat. Karena mereka juga ada yang lahir juga ada orang tuanya, ada yang tidak ada orang tua. Oh, oke. Jadi kadang-kadang mereka tidak tercatat dalam. Orang tuanya semuanya di Ambon atau gimana? Ada di Ambon, ada yang hidupnya tinggal mamanya saja. Oh, Ada yang hidup orang tuanya ada tapi di luar. Ada banyak latar belakang. jadi beda-beda ya? Ya, jadi latar belakang anak-anak hidup di jalan itu yang tidur di emperan-emperan toko. Iya. Ada juga yang punya kebiasaan bisa klaim itu. Nah itu ada latar belakangnya sehingga mereka bisa jadi seperti demikian. Iya, betul. Salah satunya ya kurang perhatian dan kasih sayang daripada orang tua juga. Iya. Nah ini kita datang ini kan menggantikan yang terhilang. Tugas mulia dari Pak Edwin ya. Harus berusaha. Kita ini hidup kan palingan cuma
beberapa tahun, Iya, 50 tahun, 60 tahun, tapi kalau kita sudah bisa melakukan yang terbaik selama kita hidup kan setidaknya kalau saya makan minum kan sudah cukup. Iya. Tinggal saya memberi kepada anak-anak supaya bisa memberi perhatian juga penting. Siap. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya cerita tentang Iya. Rumah Singgah Sahabat Melindungi, tentang Polisi Menaruh ini. Pak Edwin punya perjalanan, dan seperti biasa teman-teman, Pak Edwin di Bastory Inspirasi kita adakan rapid test, Pak. Jadi rapid test ini kita kasih jangan tegang dulu, Pak. Iya. Kita kasih pertanyaan yang harus dijawab cepat. Jauh cepat. Iya, ada 11 pertanyaan yang harus Pak Edwin jawab dengan cepat. Dengan cepat. Iya, benar. Seberapa cepat ini? Kita uji kecepatan Jadi cepat, seorang tepat. polisi ya. Cepat atau cepat tepat? Iya, cepat tepat. Biasanya gitu ya polisinya, Pak. Pak Edwin sudah siap, Pak? Siap. Iya, siap. Mantap. Pertanyaan pertama, Pak. Satu kata yang menggambarkan diri Anda sendiri, Pak. Melayani. Melayani. Aduh, luar biasa. Dalam satu kondisi, Anda hanya bisa memilih dua pilihan ini, Pak. Menembak atau ditembak? Saya menembak. Menembak. Baik. Pak Edwin disuruh lari 125 kali putaran atau joget di lapangan 5 menit. Saya lari. Kenapa lari, Pak? Kalau hobi lari. Oh, oke, hobi lari ya, biar Betul. 125 kali putaran. Tidak apa-apa. Pak Edwin, malam minggu bareng istri atau malam minggu bareng atasan, Pak? Kalau tugas pakai alasan tidak? Oh, mesti cepat. Hanya pilih aja, Pak. Pilih aja. Malam minggu bareng istri atau malam minggu bareng atasan? Ya keluarga istri. Ya, aduh, luar biasa. Alasan Pak Edwin menjadi polisi adalah Melayani. melayani. Tidak ada alasan lain, Pak? Melayani. Melayani, luar biasa. Lari atau berenang? Lari. Kok anak-anak yang jawab? Lari ya. Kelaparan atau kehausan? Kelaparan. Kehilangan dompet atau kehilangan handphone, Pak? Kalau untuk saya kehilangan dompet. Kehilangan dompet, lebih berharga dompet ya? Soalnya kalau situasi tertentu kan kita butuh. Iya, benar. Orang-orang di luar sana tidak tahu bahwa seorang polisi itu ternyata Melayani. melayani ya. Nah, ini kan bilang tadi garang katanya. Iya. Banyak orang tidak tahu melayani. Oh, jadi banyak orang tahu polisi itu samar ya, tapi tidak tahu kalau polisi itu melayani. Melayani harusnya melayani. Oke. Hal terburuk yang pernah Pak Edwin alami yang menjadi pelajaran paling berharga dalam hidup seorang Pak Edwin. Terlambat. Terlambat, Pak. Tidak boleh terlambat. Oh, tidak boleh terlambat. Terlambat. Terburuk itu terlambat itu terburuk. Oh, jadi kalau terlambat itu hal terburuk. Itu terburuk bisa menjadi terburuk. Kok bisa, Pak? Terlambat karena ada tertentu yang harus tepat waktu. Apabila kita terlambat berarti hilang peluang, hilang kesempatan. Di bahasa-bahasa itu yang seringkali kita Terlepas dari tugas sebagai seorang Polri, Iya. tapi personal Pak Edwin sendiri, Iya. Pak Edwin melihat diri Pak Edwin sendiri 5 tahun ke depan akan seperti apa? Mungkin Pak bisa bilang. seperti sekarang melayani. Melayani. Lihat itu. Karena menurut saya adalah puncak, sudah di puncak ya. Kalau Oke. melayani di puncak. Bahkan hanya putar-putar tapi datar-datar sekali. Tapi kalau kita sudah melayani, berarti itu disitulah ada keikhlasan, ada kelegaan dalam diri hati. Karena dalam melayani kita ada memberi. Apalah arti hidup? Apalah arti hidup kalau bukan melayani, betul Pak? Luar biasa. Jadi itu sudah Pak, 11 pertanyaan. Iya. Jadi Rapid test sudah kita lewati dan segala baik. Pak Edwin sudah boleh menjawab 11 pertanyaan dengan sangat baik. Terima kasih banyak. jawabannya Pak Edwin. sama banyak. Jawabannya paling banyak melayani, Banyak guys. melayani saja. Oke, jadi Iya. kita akan menutup Bastory Inspirasi kali Iya. ini. Mungkin Pak Edwin bisa kasih inspiration statement buat teman-teman yang nonton, motivasi buat mereka juga. Silakan Pak. Ya terima kasih kesempatan. Kakak sudah berikan kita kesempatan. Terima kasih untuk beta pesan untuk rekan-rekan yang nonton. Mungkin dari kesempatan yang baik ini beta mau sampaikan kepada orang-orang muda. Memang tidak terbatas juga, mungkin ada orang yang lebih tua dari saya. Tapi untuk anak-anak muda, marilah kita memulai dengan yang baik, karena menunggu itu terkadang tidak mendatangkan kepastian. Tetapi kita memulai itu artinya kita sudah memberikan sesuatu. Menunggu, saya ulangi lagi, kita menunggu berarti itu belum tentu dia datang. Tetapi kalau kita memberi
kita mau mulai dari sekarang ini, itu pasti hasilnya perlahan-lahan pasti akan kita rasakan. Apa yang saya maksud di sini, saudara-saudara, artinya jangan juga dalam hidup ini kita hanya menerima, tetapi kita harus memberi. Sebab sedikit yang kita berikan buat kehidupan anak-anak, kepada kehidupan sesama, itu mungkin membawa dampak mereka di masa depan. Sebab di dalam kehidupan kita ini kita harus membangun bangsa di tengah-tengah keterbatasan dalam COVID-19 virus corona ini yang ada, dan kita harus punya semangat. Jadi jangan terlambat. Jangan terlambat. Kita harus memulai. Sebab waktu dan kesempatan itu terbatas. Kita tidak tahu kita melangkah sampai di mana di dunia akhir. Tetapi ketika kita memulai sesuatu dengan keikhlasan, disitulah kita akan mencapai semua kesuksesan. Karena kita harus berbuat baik tanpa harus memikirkan bahwa penilaian orang itu bagaimana. Iya. Jadi berbuat baik saja. Berbuat baik saja. Jangan habiskan hidup kita hanya menilai sesuatu, tetapi habiskan waktu kita untuk memberikan sesuatu. Memberi ya. Memberi ya. Jangan fokus kepada, kalau kita berbuat baik, jangan apa yang dikata orang nanti. Tidak usah memperhatikan itu. Tetapi biarlah dalam diri kita bahwa kita menghabiskan waktu untuk berbuat yang baik, dan orang-orang yang tidak, kalau memang banyak yang hanya menilai yang itu, saya harap ya jangan menghabiskan waktu untuk menilai. Iya, setuju. Jadi berbuat baik saja. Ya, berbuat baik saja. Oke. Sekian dari Pak Epin ya. Terima kasih banyak Pak Epin. Terima kasih. Sudah berbagi di Bastory Inspirasi kali ini. Terima kasih. Dan teman-teman yang nonton juga pasti dapat banyak pelajaran dari seorang polisi yang berhati mulia, Pak Epin Mangare. Terima kasih banyak Pak. Mungkin itu saja Bastory Inspirasi kita di video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton, dan kita berjumpa di Bastory Inspirasi selanjutnya. Bye bye. Ya. Ayo adik-adik semua bilang bye bye. Bye bye. Ya. Nama saya Rifa. Umur? 7 tahun. Cita-cita? Pemadam. Jadi pemadam? Iya. Komandan, mari komandan, berdiri. Komandan berdiri? Ya. Jangan cita-cita jadi? Jadi apa? Jadi apa? Jadi pilot? Oh, jadi pilot. Jadi pilot, tepuk tangan. Ya.